Konbanwa minasang, selamat malam ya. Video kali ini tentang apa ya? Ya sekedar sharing-sharing aja ya minasang, sambil makan, sambil sahur ya. Ini kan baru bangun nih, sahur ya minasang. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.43 waktu Jepang ya. Untuk jadwal imsak, nih saya tuh kalau lihat jadwal imsak tuh di sini nih, di web ini. Jadi tinggal pilih aja daerah kita mana. Misal nih tertuliskan Jepangnya nih mana, misal nih pilih aja Fukuoka, Fukushima, Gunma, Hiroshima, banyak banget di sini. Misal nih Saga, pilih satu opsi. Takeo, oke. Nah bisa kita lihat imsaknya itu jam nih 5.14 Takeo Saga Jepang. Ini jadwal imsak 5.14, iftarnya 6.23 PM. Jadi enak ya, tinggal masukin tempat kita tinggal, udah keluar langsung. Gampang kan? Webnya ini Isubko apa ini? Nih, jadwal imsak. Dan sekarang masih 4.45, masih ada waktu buat sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sahur. Buat saudara-saudaraku yang ada di Jepang ya, mudah-mudahan puasanya dilancarkan, mudah-mudahan segala kegiatannya dilancarkan dan dimudahkan. Bagi yang bekerja di Jepang juga semoga semuanya diberi kesehatan ya kan. Ya sambil nyantai ya minasang, kita ngobrol-ngobrol santai, bahas apa yang nggak tahu ini bahas apa, yang penting kita sambil sahur gitu ya. Bentar, nyalain lagu dulu. Jadi ini hari keempat ya minasang, hari keempat berpuasa di Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi video ini tuh cuma sekedar sharing aja minasang. Dan ini sharing kehidupan saya sehari-hari ya, tentang video kehidupan saya sehari-hari. Mungkin kalau yang dirasa nggak perlu, di skip aja nggak apa-apa. Sahur pakai apa? Coba tebak. Jadi
saya bikin masak orek telur, kasih kecap, kasih tempe, terus kasih bumbu asin-asinan tuh. Gini aja rasanya udah enak banget, masya Allah, enak banget beneran. Kadang tuh ya, oh ya, akhir-akhir ini ada ini ya, tagar kabur aja dulu gitu kan ya. Kalau menurut saya sendiri, kabur aja dulu tuh momennya kayak kecewa ya sama negara kita sendiri, tanah air. Cuman untuk yang pengen kabur-kabur ke luar negeri itu peluang untuk pergi ke luar negerinya itu sekarang tuh terbuka banyak banget loh. Mungkin kalau yang negara-negara lain nggak tahu ya, cuman kebetulan saya di Jepang, jadi kalau untuk peluang ke Jepang tuh banyak banget, entah itu dari pemerintah, entah dari swasta, banyak sekali. Saya ingat dulu waktu 2023 itu saya pengen ke Jepang kan. Itu saya lihat brosur-brosur, terus peluang kerja ke Jepang, terus ke Jepang tuh apa aja sih gitu, visanya, terus kerjanya apa aja, itu banyak banget dulu. Waktu itu sudut pandang saya masih orang awam, nggak tahu tentang Jepang tuh apa ya. Dan sekarang tambah banyak banget peluangnya. Banyak LPK, entah itu SO, entah itu pemerintah, banyak banget minasang. Jadi buat teman-teman yang pengen pergi ke Jepang, kalau negara lain nggak tahu ya, cuman kalau jalur Jepang, pengen ke Jepang, kabur aja dulu ya kan, dengan tema kabur aja dulu. Sementara waktu ini tuh gampang banget, tinggal cari informasi. Yang paling gampang tuh teman-teman tinggal cari LPK atau lembaga atau sekolahan yang mengajari bahasa Jepang, kemudian teman-teman pergi ke situ, belajar di situ, belajar bahasa Jepang. Nah kemudian kalau mungkin untuk magang itu tanpa ini ya, perlu sertifikasi atau yang namanya SSW ya, sertifikat keahlian tuh, tanpa kayak gitu tuh bisa magang. Jadi mesang tinggal belajar bahasa Jepang, kemudian mensetsu tuh ini wawancara sama orang perusahaan yang mau mengambil pekerjanya atau pemagangnya dari Indonesia gitu. Jadi wawancara langsung, kalau lolos ya udah berangkat, tinggal nunggu COE. Tapi kalau jalur yang Tokutegino atau karyawan tuh bukan magang ya, kerja karyawan, itu kalian teman-teman butuh yang namanya satu sertifikat kemampuan bahasa Jepang, misal level 4, nah itu yang terkenalnya kan N4 gitu ya. Jadi minasang harus punya, teman-teman tuh harus punya sertifikat bahasa Jepang minimal N4. Kemudian yang kedua syaratnya, teman-teman harus punya sertifikat ini keahlian, contoh sertifikat keahlian pertanian. Jadi cari SSW pertanian, nanti ikut scan SSW pertanian. Jika lulus dapat sertifikatnya, berarti udah memenuhi 2 persyaratan, sertifikat bahasa Jepang sama sertifikat kemampuan keahlian itu. Udah tinggal cari perusahaan yang mau wawancara,
Kalau lolos ya udah tinggal nunggu kabar buat berangkat, jalurnya kayak gitu ya. Kalau yang itu jalur Tokutegino atau karyawan itu, Minasang itu agak sabar dulu karena prosesnya ya itu harus punya 2 persyaratan wajib itu. Kalau magang itu nggak perlu. Dan contohnya seperti saya sendiri, saya tanpa bahasa sertifikat kemampuan bahasa Jepang, tanpa sertifikat kalian. Kalau sertifikat kalian ya dulu ikut apa ya namanya, BLK itu, Balai Pelatihan Kerja, selama 2 bulan, kira-kira 2 bulan, dan mendapatkan sertifikat sertifikat motor injeksi dulu. Pelatihannya itu dulu di Magelang. Itu pun cuman 2 bulan kira-kira. Cuman itu aja sertifikatnya. Dan yang magang itu juga ada 2 jalur, Minasang. Magang jalur swasta dengan magang jalur negeri. Nah, saya dulu ikutnya yang jalur negeri. Kalau terkenalnya itu IMU Japan ya, dulu tuh IMM gitu. Sekarang namanya jadi IM Japan, International Manpower Development of Japan gitu. Terkenalnya IM Japan gitu. Banyak ya Minasang sekarang tuh peluang buat ke Jepang, beneran banyak banget. Dan Jepang lagi butuh-butuhnya karyawan, karena gimana ya, nggak tahu kenapa Jepang butuh banget karyawan banyak. Dan terkenalnya orang kalau berangkat ke Jepang tuh pasti gajinya 30 juta, 25 juta, sekian gitu. Pandangan orang pasti kayak gitu. Padahal secara realita, kalau teman-teman tahu, orang magang sama orang Tokutegino, taruhlah Tokutegino yang kelasnya karyawan aja, itu gajinya ada loh yang cuman dapat, maaf nih ya, cuman 10 mang tuh kira-kira 10 juta ya, segitu loh. Ada saudara kita, yang teman kita yang Tokutegino yang gajinya itu 10 juta. Jadi nggak sampai 30 juta, 25 juta. Di Jepang ini sistemnya ini ya, gaji itu sesuai skill, kemampuan, pengalaman, sertifikat itu tuh. Kalau misal bilang mau ke Jepang modalnya S1 misal di Indonesia, sarjana di Indonesia ya, itu belum tentu kepake. Contoh teman saya yang satu perusahaan itu dia sarjana pendidikan S1, dan di sini kerjanya sama kayak saya, gajinya sama, karena dia gak kepake itu S1-nya gak pakai, dia pakainya ini jalur pemerintah, magang. Jadi sama, kalau magang tuh udah magang semua, nggak ada kamu S1 kamu D3, nggak ada, magang ya magang. Kecuali kerja ke Jepang dan modal sarjana keperawatan atau S.Kep itu ya, sarjana keperawatan, kemudian di sininya kerjanya kaigo, mungkin itu bisa membantu. Kaigo itu perawat lansia ya, jadi kerjanya ngerawat lansia gitu, di istilahnya di
apa ya namanya, panti jompo kayak gitu. Mungkin itu bisa ngebantu ya sarjana keperawatan. Range gaji anak magang sama anak toko Tegino tuh bedanya dibilang jauh ya enggak, dibilang sedikit ya enggak, tergantung gitu mah. Ada yang TG tapi gajinya sama kayak anak magang. Ada yang anak magang tuh karena lemburannya banyak, karena gaji pokoknya juga tinggi, dia bisa tembus sampai 16, tembus 17. Itu ada kok. Kira-kira anak magang tuh paling enggak ya 11 juta sampai 15 juta gaji pokoknya. Dan untuk yang Roku Tegino itu sekitar 15 jutaan ya, sampai 25 juta. Menurut saya sih Jepang sangat menghargain bahasa. Kalau bahasa kita bagus, orang Jepang pun bakal menghargain kok, ngasih gajinya juga sesuai gitu loh. Misalnya kita ke Jepang, maaf nih ya, kita pakai modal N4 misal, level 4, sertifikat bahasa Jepang level 4. Ya kita bakal dapat kerjaan yang mungkin setara sama bahasa kita yang levelnya baru level 4 gitu. Kemudian kalau kita punya sertifikat bahasa level 2 misal, ya bakal ini ngikutin kerjaan tuh enak. Makanya bahasa tuh penting banget. Menurut saya tuh bahasa penting banget. Nggak di Jepang aja, mungkin di negara lain juga sama deh. Udah lagi imsak. Semua orang tuh bakal melalui proses masing-masing, punya jalan masing-masing. Ada sekedar sharing ya, ada yang lama banget prosesnya ke Jepang tuh, ada yang baru beberapa bulan udah berangkat, ada beda-beda. Karena saya dulu ikut magang, jadi sedikit ngerti ya alur magang tuh. Untuk alur magang ke Jepang itu, untuk yang pemerintah tuh itu agak panjang ya prosesnya. Kenapa panjang? Karena jalur pemerintah itu kita harus melalui banyak sekali tes gitu. Contohnya kita mau ikut magang Jepang jalur pemerintah, kita harus ikut tes. Pertama ada tes matematika, ada tes bahasa, ada tes fisiknya itu kayak lari 3 kilo 15 menit, kemudian push up kayak gitu juga, sit up. Kemudian ada tes kesemaptaan, itu ketat banget. Dulu kan saya juga gagalnya di semapta dulu kayak gitu. Kemudian kalau yang jalur swasta mungkin
dari Mensetsu. Prosesnya tuh Mensetsu tuh wawancara, kadang gagal. Kenapa ya kok gagal wawancara gitu? Ada loh kayak gitu, udah wawancara maksimal gitu, ngerasa udah maksimal, nggak kepilih sama satunya, sama yang punya perusahaan tuh nggak dipilih, padahal kita udah maksimal banget loh. Udah kayak gitu, punya jalan masing-masing lah. Dan akhir-akhir ini saya lihat banyak sekali LPK yang besar ya, LPK yang mungkin udah terkenal, mulai muncul kan ya, LPK besar yang bisa membantu teman-teman tuh berangkat ke Jepang. Banyak. Kayak dulu saya dulu ikut LPK yang pemerintah. LPK dia nyiapin cuman buat jalur magang Jepang, jalur pemerintah aja, IM Japan dulu. Dia nggak nyiapin SO. Gitu. Saya dulu di ini LPK Saitama di Magelang. Dan sekarang masih berkembang pesat juga LPK-nya. Dan banyak rekomendasi LPK juga. Saya nggak berani ngerekomendasiin. Saya nggak update soalnya, sama sekali nggak update soal LPK nggak paham. Kalau pengen ke Jepang ya kejar aja bahasa, perbaiki bahasa, dapetin tuh sertifikat N3, N2, N4, pokok bahasa kejar lah bahasa, sama sertifikat kalian, mantap itu. Dah tinggal cari job ya kan, cari job, wawancara, Kokaku, lulus ya kan, nunggu COE, berangkat. Mau minum dulu, minasam. Minum. Ini besar ya. Oh ya, bulan ini udah mulai hangat ya, benar. Nggak kayak bulan-bulan lalu, 2 bulan akhir, 2 bulan sebelum ini. Soalnya udah mulai musim ini, mau ke musim panas. Udah enak, hangat. Saya daripada musim salju lebih senang musim ini sih, musim Natsu, musim panas gitu. Musim salju tuh kadang buat teman-teman yang nggak tahu ya, ada penyakit kedinginan tuh namanya shimoyaki. Shimoyaki itu penyakit kena dingin. Kalau terlalu dingin tuh kita bakal bengkak, tangannya tuh muka merah gitu kan. Ya alhamdulillah untuk tahun ini, musim dingin tahun ini dingin banget, tapi alhamdulillah nggak kena shimoyaki ya saya. Ya saya cuman dingin banget sih, cuman nggak kena shimoyaki, alhamdulillah. Ada loh yang kena shimoyaki sampai gede banget, kayak tahu pisang goreng tuh, kayak pisang goreng tangannya gede-gede gitu, apa namanya, jarinya. Kalau kayak gitu tuh diapain juga nggak tahu ya. Katanya sih pakai salep, obatnya tuh salep buat ngeredain tuh. Alhamdulillah. Jadi seperti ini ya kehidupan setiap hari. Ini pun juga pas waktu puasa, sebelum puasa tuh ya,
belajar, pulang, paling isi waktu untuk belajar, udah itu aja. Atau juga kontrak masih panjang, masih 2 tahun lagi. Karena kalau nggak 2 tahun lagi nggak bisa pulang, harus 2 tahun lagi magang jalur pemerintah, diwajibkan 3 tahun selesai, kemudian bisa lanjut lagi 2 tahun gitu kan. Harus selesai, nggak boleh berhenti di tengah-tengah. Kalau pindah kaisa pun itu nggak bisa segampang kayak